Pemirsa, jumpa ketemu lagi dengan ide kreatif. Kali ini kita akan membuat kemoceng ataupun biasa disebut juga dengan sulap dengan bahan yang mudah kita dapat dan harganya cukup murah. Kali ini kita sedang mengukur ukuran yang kita gunakan, kurang lebihnya ini 25 cm. Ya, kita ukur kurang lebihnya 25 cm dan Anda bisa membuat lebih pendek, misalkan menjadi 20 cm. Jadi ini tergantung kesukaannya. Namun biasanya kalau lebih panjang dari ini nanti hasilnya kurang bagus. Jadi kalau 20 cm masih bisa lah. Kalau terlalu pendek nanti juga terlalu kecil. Kalau masalah ini Anda bisa eksperimen sesuai selera dan yang Anda anggap bagus. Kalau saya ambil sepanjang 25. Jadi nanti kalau jadi sekitar 25 dibagi 2. Sekitar 12,5 untuk panjang dari rafia setelah kita lipat. Nah, ini untuk pemasangannya seperti ini. Ujung-ujungnya kita lipat, kemudian kita masukkan. Ya, jadi cukup mudah. Sekali lagi, nah ini ujung-ujungnya kita pertemukan, kemudian kita masukkan dan tarik. Nah, seperti ini terus sampai kita dapat banyak, ya. Makin banyak tali rafia yang dibuat seperti ini, maka hasil dari kemoceng ataupun sulap yang Anda buat akan lebih panjang, ya. Nah, seperti ini kita lakukan berturut-turut. Ya pemirsa, dengan biaya yang cukup murah Anda bisa membeli tali rafia untuk membuat kemoceng. Tali rafia bisa Anda beli dengan warna-warni. Jadi saya menggunakan yang harga 1000-an agar bisa warna-warni. Kalau kita beli yang gede sekalian, maka misalkan beli 4, tentu saja akan banyak biaya, karena kalau yang segelondong besar itu harganya kurang lebih sekitar 15.000, ya. Jadi kalau kita beli yang gede maka hanya satu warna, biasanya banyakan warna hitam kalau yang gede. Kalau yang kecil-kecil ini warna-warni akan lebih bagus. Jadi kalau kita modal 15.000, kita bisa dapat 15 warna-warni, ya, seperti ini. Dan ini sebetulnya juga bisa dibuat hiasan, ya, seperti hiasan pada kuda lumping juga menggunakan yang seperti ini. Kita ambil jarum, ya, untuk prosesnya agar bisa kita gunakan untuk membuat kemoceng ini. Jadi tali rafia yang sudah kita pasang ini sebagian sudah jadi, dan yang belum jadi kita buat seperti ini menggunakan jarum, kemudian kita sewir-sewir menggunakan jarum. Hati-hati, langkah ini seringkali kena tangan kita. Jadi langkah ini kelihatannya mudah, namun kadang-kadang karena terlalu banyak yang mesti kita buat seperti ini, biasanya nggak sengaja lupa dan terkena tangan. Jadi sebelum Anda melakukan ini, persiapkanlah betadine luka. Dan jarum yang digunakan, jarumnya yang agak besar. Kalau yang kecil nanti putus. Jarum yang agak besar, ya. Kemudian
persiapkan betadin luka. Kalau jari terkena jarum maka akan bisa segera diobati. Dan jarum yang digunakan jangan yang karatan ya, karena berisiko kalau Anda terkena jarum yang karatan bisa menimbulkan tetanus. Oleh sebab itu gunakanlah jarum yang baru. Nah saudara, ini adalah gagangnya ya, gagangnya. Dan untuk lubangnya bisa Anda gunakan seperti ini panjangnya, namun juga bisa lebih pendek. Jadi ini tergantung kebutuhan Anda saja. Dan gagangnya bisa menggunakan paralon, bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan bambu, tergantung selera ya. Jadi Anda bisa menggunakan, dan yang perlu diperhatikan adalah harus kencang. Ini harus kita kencangkan dulu ya, mepet ini semuanya ya, kita sampai mepet kencang baru kita putar seperti ini ya. Dan untuk ini harus kencang juga, ditarik juga. Kalau tidak ditarik nanti kendor, lepas. Oleh sebab itu langkah ini harus dengan kehati-hatian dan tenaga agar ikatannya kencang. Jadi kalau longgar-longgar nanti akan lepas dan cepat rusak. Kalau dibuat kencang seperti ini, mepet kencang, di samping hasilnya bagus juga kuat. Dan untuk membuat kemoceng seperti ini, usahakan menggunakan tali rafia yang masih baru. Karena kalau yang bekas sayang tenaganya. Kalau yang bekas-bekas lama ya, itu nanti hasilnya rapuh, kurang kuat. Ya kalau menggunakan yang lama sebetulnya bisa juga, cuma hasilnya kurang maksimal. Karena kalau yang lama, yang bekas, yang sudah kececer-cecer ya, yang sudah rapuh, itu nanti sayang tenaganya, membuatnya capek-capek, nanti tidak tahan lama. Sekali lagi, untuk menarik seperti ini harus menggunakan tenaga dan harus kencang, kuat. Kalau langkah ini Anda tidak bertenaga, kendor, maka akan cepat rusak, cepat lepas. Dan menurut pengalaman saya untuk membuat sulap yang sudah berulang kali, kalau membuat ini dengan cara dipaku nanti hasilnya cepat lepas. Jadi sebaiknya untuk pengikatnya menggunakan gagang yang dilubangi ya. Kalau dilubangi ini nggak bakalan lepas kecuali sengaja dicopot ataupun tali rafianya sudah rapuh sehingga putus. Nah ini lain cerita. Jadi ini akan awet bertahun-tahun, sekali pasang akan awet bertahun-tahun karena kita memasangnya dengan kencang dan kuat. Jadi Anda bisa menggunakan ini untuk bersih-bersih mobil ya, kaca mobil agar tidak baret ya. Juga bisa untuk bersih-bersih lemari di rumah. Dan usahakan untuk bersih-bersih di tempat yang kering, jangan yang basah. Jadi kemoceng ini tidak disarankan dan tidak dipakai dengan baik kalau tempatnya basah. Jadi untuk memakai ini, membersihkan debu dan lain sebagainya, tempatnya yang kering. Nah seperti ini penampakan kemocengnya. Jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena di channel ini akan banyak hal-hal atau pengetahuan-pengetahuan untuk keseharian yang bisa Anda buat sendiri. Jadi sebelum meninggalkan video ini, channel ini, Anda dipersilakan untuk subscribe dan like
video bila Anda menyukainya, dan ini akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten video lainnya. Terima kasih saudara, Anda sudah menonton di video di channel ini. Semoga Anda selalu sehat beserta keluarga, dan bisa jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Nah, seperti inilah kemoceng yang kita buat hari ini. Sudah kita solatif hitam agar terlihat lebih baik dan lebih kuat. Nah, seperti ini keadaan kemoceng setelah jadi, kuat dan bagus ya. Siap untuk melaksanakan tugas bersih-bersih rumah, bersih-bersih segala sesuatu yang berdebu dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.